Sejumlah saksi kunci sudah diperiksa polisi untuk mengungkap apakah ada unsur pidana atau tidak dalam kematian pegawai ex Jampitsus Sutrimo di sebuah klinik kecantikan yang sudah lama tak beroperasi. Salah satu hal yang menarik, Sutrimo sempat pulang ke kampungnya setelah penggeledahan di rumah ex Jampitsus dilakukan. Hingga akhirnya ia dipanggil kembali oleh ex Jampitsus ke Jakarta. Lantas apakah penyidik polisi bisa mengungkap penyebab kematian Sutrimo? Kita bahas bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman dan Ketua Indonesia Risk Center, Jubir Koalisi Pemantau Peradilan Julius Ibrani. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Selamat petang. Mas Julius dulu ya. Mas Julius, kan beberapa saksi udah diperiksa. Kalau menurut Anda sebenarnya memang polisi masih butuh waktu untuk mengungkap kasus ini atau seharusnya dengan apa yang dimiliki sudah bisa mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana? Saya pikir untuk saat ini masih kita bilang perlu ada penguatan di kaitannya dengan saksi-saksi, ya, bahwa ada kejanggalan dalam hal kematian secara fisik itu sudah kuat, 100% sudah kuat. Ketiadaan penjelasan kenapa riwayat penyakitnya, apakah mempengaruhi, lalu siapa yang bersama dengan korban ketika itu sampai detik akhir dia meninggal dunia, itu sudah cukup menaikkan status menjadi penyidikan, gitu ya. Terlebih lagi ada identifikasi proses pengurusan, ya, jenazah yang juga tidak wajar, mulai dari pemesanan ambulans dan yang lain. Bahkan kami juga mengirim tim, ya, di rumah keluarga korban, di mana suasananya sangat mencekam, tidak ada pendataan administrasi, lalu tidak ada masyarakat yang berkunjung menyapa dan segala macamnya. Ini sebuah indikasi ada sesuatu yang tidak wajar. Jadi saya pikir menaikkan status menjadi penyidikan, adanya jenazah meninggalnya seseorang secara tidak wajar, itu sudah cukup untuk dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami melihat bahwa ada satu bukti kuat, alat bukti kuat yang hilang yang sampai saat ini belum ditemukan dan tidak juga diberikan oleh 4 orang yang mengantar korban kepada orang tuanya. Apa alat bukti itu? Yaitu telepon genggam dari si korban. Ini bukan hanya nasib korban. Ini bukan hanya nasib penegakan hukum dalam dugaan kasus korupsi yang melibatkan ex Jampitsus FA. Tetapi ini bicara soal kredibilitas negara. Ini bicara soal nasib negara membersihkan institusi-institusi yang diduga terlibat di dalam kasus besar ini. Jadi saya pikir langkah tegas, sikap tegas Polda Metro harus ditunjukkan. Dan indikasi-indikasi ini sudah cukup mengarah pada penyidikan. Hanya tinggal menyoroti kausalitas siapa berbuat apa. Begitu. Mas Julius, tapi kan selain dengan kasus kematian almarhum Sutrimo, ada juga saksi di kasus TPPU yang minta perlindungan ke LPSK. Kalau Anda melihat kasus-kasus yang ada di sekitar perkara pokoknya ini, sebenarnya apa yang terjadi? Anda melihat ada benang merah juga di situ? Yes, jelas kita lihat di sini ada benang merah antara kebutuhan mengumpulkan saksi-saksi kunci yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsinya atau TPPU-nya, juga dengan proses hilangnya nyawa dari korban S itu sendiri. Jadi ini saling berkelindan, artinya pengungkapan dugaan meninggalnya korban S itu sangat mempengaruhi pengungkapan dugaan tindak pidana TPPU dan atau Tipikor yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung, begitu. Oke, kalau Mas Zainur, kalau menurut Anda sebenarnya ada saksi-saksi yang juga adalah orang dekat dari Febri Ardiansyah sampai minta, atau dalam kasusnya ada FH, sampai minta perlindungan ke LPSK juga. Kalau Anda melihatnya ada apa juga di belakangnya sampai urgensi LPSK juga harus turun tangan di situ? Iya, siapa yang tidak takut menghadapi perkara seperti ini ya? Ada seorang Karungga meninggal dunia dengan kondisi tidak wajar. Tentu orang-orang lain yang memiliki keterkaitan kemudian merasa untuk memperoleh perlindungan adalah satu keharusan di kondisi yang sekarang. Nah, saya melihat ini sangat penting untuk didalami oleh penegak hukum, mulai dari mengungkap kematian S dengan jelas menggunakan crime scientific identification, dan harus mencari apakah ini memiliki keterkaitan dengan perkara FA. Kalau memiliki keterkaitan dengan perkara FA, maka harus dilihat kemungkinan adanya obstruction of justice, merintangi penyidikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika ada pihak-pihak yang meminta perlindungan kepada LPSK, maka LPSK perlu bertindak secara aktif.
tentu ada syarat formil, ada syarat material, kita paham. Tetapi dalam kondisi seperti ini, melibatkan institusi-institusi penegak hukum, penting bagi LPSK untuk dapat menjamin perlindungan keamanan bagi saksi maupun korban agar perkara ini dapat berjalan dengan lancar sampai kemudian semua pihak yang terlibat dapat terungkap dengan jelas. Nah, Mas Zainur, sorry, sebentar. Kalau tadi Anda bilang siapa yang nggak takut terlibat dalam kasus ini, berarti apakah bisa dibaca juga kalau ex Jampitsus ini meskipun sudah jadi tersangka masih dikhawatirkan punya power yang begitu besar sampai orang-orang harus minta perlindungan? Semua masih sangat mungkin ya. Ini orang dengan kapasitas kemampuan yang sangat besar gitu ya. Ex Jampitsus ini bayangkan ya, bintang 3 di institusi kejaksaan, juga terkait dengan orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di institusi sipil maupun institusi lain. Tentu ini bukan orang biasa. Dan jejaringnya dikhawatirkan juga masih beroperasi. Sehingga ini memang negara penting untuk memastikan keamanan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Even pihak tersebut adalah diduga menjadi bagian dari perkara ini sendiri. Agar apa? Agar semua pihak yang terlibat itu utuh, tidak kemudian menjadi korban dari upaya-upaya untuk misalnya obstruction of justice, apalagi sampai mengancam jiwanya gitu. Sehingga tidak ada kekhawatiran bagi semua pihak untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada aparat penegak hukum ketika mereka diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Juga kalau dalam konteks APH juga harus melihat kemungkinan jika ada pihak-pihak yang menawarkan diri sebagai justice kolaborator, ya maka pihak-pihak tersebut harus terlebih dahulu harus dilindungi. Jangan sampai kemudian dengan alasan-alasan formil mereka kemudian tidak terlindungi, apalagi di konteks beberapa kasus ya, misalnya di kasus MBG kemarin, kejaksaan itu misalnya menolak ya tawaran justice kolaborator dari salah satu pelaku, padahal justice kolaborator itu penting untuk dapat mengungkap bagaimana perkara itu secara keseluruhan. Jadi sekali lagi jangan sampai kecolongan dan LPSK perlu bergerak cepat, proaktif ya, melihat perkara ini bukan perkara biasa, melibatkan elemen-elemen pejabat penguasa yang memiliki akses terhadap hukum, memiliki akses terhadap bentuk-bentuk upaya paksa, bahkan memiliki akses terhadap senjata. Gitu, Mbak. Oke, kalau kita juga merangkai kasus ini melihat dari lokasi TKP, dari rumah, dari ex Jampitsus, kafe yang digeledah, sampai juga lokasi klinik dan juga rumah sakit yang dibawa untuk Pak Sutrismo. Kalau menurut Anda, Mas Julio, sebenarnya ini bisa dipakai untuk merangkai kasus ini lebih terang benderang juga nggak sama penyidik? Oh, amat sangat terang benderang dengan dengan metode yang namanya relasi antara jarak, lalu relasi antara durasi dan juga tempat. Itu sangat mudah sekali dibaca. Dan di dalam rute itu sudah bisa dicek seluruh CCTV-nya. Apakah ada aktivitas yang janggal termasuk pergerakan dari korban itu sendiri. Dan yang paling penting adalah perlu diingat di sini, dalam beberapa publikasi di media massa ketika meliput peristiwa pengungkapan dugaan TPPU, di situ ada satu hal yang tidak biasa, yaitu penjagaan rumah atau properti oleh tentara, oleh anggota TNI aktif. Nah, menjadi pertanyaan besar ketika seorang kepala rumah tangga di dalam rumah tangga yang dijaga oleh tentara TNI aktif kemudian meninggal dunia di tengah perjalanan dalam jarak yang begitu dekat gitu ya, hanya 1,5 menit kalau naik motor, dan itu janggal di dalam hal kematiannya, kemudian pengurusan jenazahnya, pemulangan jenazahnya yang tanpa informasi, handphonenya yang hilang dan segala macam. Saya pikir kata kunci yang digunakan oleh Mas Zainur itu penting untuk diperhatikan, yaitu obstruction of justice. Tapi pertanyaannya, obstruction of justice itu diarahkan atau digunakan oleh siapa? Sedangkan Pak Febri sendiri sudah berproses di internal. Apakah ada pihak lain yang mencoba melakukan menghambat proses-proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Polda Metro Jaya untuk kasus ini? Nah, ini yang perlu diungkapkan. Saya melihat bukan hanya rangkaian jarak ya, bukan hanya rangkaian tempat, tetapi rangkaian alur cerita sejak pengungkapan peristiwa dugaan TPPU bernilai ratusan miliar rupiah itu sudah sangat mencekam. Dan saya juga melihat bahwa mulai ada kaitannya dengan aset-aset rampasan dugaan tipikor yang sudah terbukti di pengadilan bahkan. Dan di situ juga melibatkan ada Asabri di situ, ada Jiwasraya di situ. Belakangan mulai muncul istilah di situ ada aset-aset Satgas PKH dan yang lain yang harusnya dikembalikan kepada negara.
Dan kita tahu di dalam beberapa pemberitaan juga ada satu nama, salah satu pejabat penting di negara ini yang signifikan dan bekerja bersama Febri Adriansyah di dalam pengungkapan beberapa kasus prioritas, salah satunya adalah Satgas PH. Siapa nama besar itu? Namanya adalah Syafri Samsudin. Dan itu yang perlu diperiksa. Apakah ketakutan itu juga karena ada nama besar di balik di dalam peristiwa ini? Kira-kira gitu. Oke, yang menarik juga adalah sebelum ditemukan meninggal dunia, Pak Sutrimo ternyata juga pernah pulang kampung atau sempat pulang kampung beberapa hari setelah penggeledahan. Itu pun diceritakan ke keluarga. Apa juga yang terjadi? Apa yang bisa kita kaitkan ketika melihat rangkaian timeline ini? Tapi kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Salah satu rangkaian yang juga menarik disimak adalah soal Pak Sutrimo yang pernah pulang kampung beberapa hari sebelum kemudian ditemukan meninggal dunia. Mas Julius, kalau menurut Anda, ketika untuk menguatkan konstruksi perkaranya, apakah keterangan dari keluarga yang bertemu langsung dengan Pak Sutrimo saat itu sudah cukup juga untuk mengisi kekosongan cerita ini? Ya, saya kasih gambaran konkret, Cindy. Saya mengirim tim ke kediaman Pak S ya, ke keluarganya. Di situ ada ayahanda, Pak Sugiono, dan kemudian ada keponakan dan segala macamnya. Ada nuansa yang berbeda ketika itu. Ketika jenazah diantarkan, di mana jarak pengantarannya dari Jakarta menuju rumahnya itu sudah tidak masuk akal, terlampau terlambat, itu satu. Lalu yang kedua, tidak ada penjelasan tentang identitas si pengantar sama sekali. Yang ketiga, hilangnya telepon genggam. Lalu di saat itu dan setelah beberapa hari ke depannya, sikap keluarga berubah di bawah tekanan betul-betul. Berkali-kali menyatakan tidak boleh bercerita ini, bercerita itu, tidak boleh bertanya, tidak boleh menuntut dan segala macam, seolah-olah dipagari. Nah, dari sini ini keterancaman bukan hanya pada saksi-saksi kunci yang kaitannya dengan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi atau TPPU, tetapi bahkan saksi yang telah menjadi korban dan meninggal dunia. Mereka bilangkah mereka tidak boleh cerita itu sama siapa, Mas Julius? Kami kirim tim ke sana, Cindy. Kami tidak bicara tentang gosip. Kami ingin tahu suasana keluarga secara langsung. Kami ingin mendengar secara langsung apa yang disampaikan oleh ayahnya, keluarganya mengenai situasi ini. Beliau di sana banyak warung di sekitar rumahnya, biasa berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan tetangga. Tetapi saat itu semuanya silent, semuanya senyap. Tidak ada suasana hangat ngobrol-ngobrol di warga setempat seperti sebelum S meninggal dunia. Nah, ini yang saya katakan, situasi mencekam ini tidak mungkin tidak ada satu ancaman. Ya, ketika keluarga menyatakan kami tidak berani ngomong ini, tidak berani bertanya, kami serahkan sepenuhnya apa adanya, itu satu indikasi yang kuat. Mengapa penting untuk diungkapkan? Saya pikir ini juga kaitannya dengan obstruction of justice, di mana keseluruhan aliran informasi, ya, aliran informasi ini adalah indikator kunci untuk menciptakan teori kausalitas pidana yang menghubungkan antara alat bukti yang ditemukan emas dan uang dengan tersangka. Dan ini clear juga buat tersangka harusnya. Oke, kalau ada kekhawatiran obstruction of justice seperti yang disampaikan oleh Mas Julius, kemudian ada kekhawatiran soal keselamatan bagi saksi juga, Mas Zainur. Menurut Anda, sudah sejauh mana sebenarnya Kejaksaan Agung bisa membuka kasus ini secara transparan dan berani? Mas Zainur, silakan. Ya, Mbak Cindy, ini sangat penting ya untuk melindungi semua orang yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Dengan kematian S saja, ini sudah menyebar ketakutan ke segala penjuru. Ya, yang dikhawatirkan adalah ketika orang-orang yang terkait dengan perkara ini khawatir, tidak berani, takut untuk berbicara kepada penyidik di pemeriksaan, tidak berani untuk menyampaikan hal yang sebenarnya. Apalagi kalau kemudian misalnya ada ancaman gitu. Nah, kalau sampai ada ancaman, itu merupakan bentuk rintangan penyidikan, menghalangi penyidikan, itu sudah merupakan tindak pidana sendiri. Jadi bisa dibayangkan, ada perkara TPPU dan korupsinya, kalau misalnya kematian S adalah misalnya karena dibunuh, itu juga merupakan tindak pidana. Kemudian juga misalnya mengancam pihak lain, itu juga merupakan obstruction of justice. Jadi bisa ada berbagai macam bentuk tindak pidana. Oleh karena itu, penyidik yang sedang menangani, yaitu tim 9, harus mengambil langkah cepat. Tidak boleh kemudian ini dianggap sebagai sesuatu hal yang natural, yang berlalu begitu saja. S ini mati secara natural misalnya gitu ya. Nah, Mas Zainur, harus kemudian memberikan perlindungan. Ya, nah, Mas Zainur, tapi dengan adanya potensi tindak pidana baru yang mengelilingi perkara pokoknya ini sebenarnya berpotensi mengaburkan atau melebarkan fokus perkara atau bisa jadi pintu masuk dalam pengungkapan kasus sih?
ya harusnya bisa menjadi pintu masuk ya. Soal kemudian nanti misalnya ada arah kepada obstruction of justice, bisa juga misalnya ditambah dengan tim yang lain untuk menangani. Tim 9 fokus kepada pidana asalnya yaitu tipikor dan pidana tambahannya yaitu berupa TPPU. Tetapi kemudian ketika mengarah kepada obstruction of justice itu bisa ditambah dengan tim yang lain. Dan di sini perlunya LPSK untuk turun. Jangan sampai peristiwa kematian S ini menimbulkan ketakutan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini, kemudian perkara ini tidak akan terungkap dengan jelas dan utuh. Itu yang paling ditakutkan dari kejadian ini. Sehingga sekali lagi LPSK punya kewenangan yang dijamin di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak ini, kepada saksi, kepada korban, ya. Dan LPSK itu independen, Mbak Cindy, tidak bergantung kepada penyidik, tidak bergantung kepada siapapun. LPSK bisa menggunakan inisiatifnya untuk kemudian memberikan perlindungan ya kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Sekali lagi jangan sampai ada ketakutan yang menyebar kemudian orang takut untuk bersaksi dalam perkara ini. Mbak Cindy. Nah, Mas Zainur, yang terbaru juga ada penggeledahan di kediaman ex Jampitsus. Seberapa Anda yakin kalau dokumen yang terkait dengan TPPU ini akan bisa semakin memuluskan proses penyidikan? Ya, kalau dari sisi alat bukti, sebenarnya alat buktinya sudah sedemikian banyak ya. Penggeledahan juga sudah 12 tempat, ditambah 1 jadi 13 tempat gitu ya. Ini kan tinggal bagaimana kemudian mem-BAP itu semua gitu ya. Kemudian dari sisi hubungan kausalnya ya. Kemudian keberanian dari tim 9 ini untuk menyelisik ya. Ini kan kemarin sudah ada pemanggilan-pemanggilan juga terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga pernah diperas gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau perkara ini terkait dengan penanganan perkara, sampai sekarang tim 9 belum memanggil orang-orang yang pernah menangani perkara-perkara yang diduga diuangkan oleh FA ini. Siapa itu? Ya para penyidik dan pejabat di internal Kejaksaan Agung. Belum ada yang dipanggil. Kita belum pernah dengar misalnya direktur penyidikan dipanggil atau penyidik-penyidiknya dipanggil. Kan mereka perlu didengar keterangannya bagaimana perkara itu dulu ditangani. Apakah mereka mengetahui perihal-perihal tertentu yang kemudian menjadi sebab dari terjadinya tindak pidana korupsi. Ataukah misalnya ada pejabat-pejabat lain yang diduga memiliki keterkaitan terlibat dalam perkara ini. Sampai sekarang kan belum ke arah sana Mbak Sidi. Dan ini ditunggu oleh publik bagaimana keberanian dari tim 9. Nah, Mas Julius, kalau menurut Anda juga untuk segera membongkar, memberikan kejelasan soal kasus ini, harusnya siapa lagi nih yang diperiksa secara cepat dalam waktu dekat? Ya, saya pikir penting Cindy untuk memperkuat statement Jaksa Agung dan juga tim 9 ya di bawah Pak Rudi Margono menyatakan bahwa jika ini adalah pintu masuknya TPPU, maka yang perlu dilakukan diperkuat adalah mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya. Dan kita juga tahu bahwa Kortas Tipikor, Polda Metro Jaya, dan juga tim Kejaksaan Agung akan fokus kepada titik-titik di mana diduga kuat ada alat bukti yang lain disimpan gitu ya. Ada 40-an titik di situ. Itu lebih kuat dibanding sekedar mengumpulkan informasi-informasi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pengungkapan kasus Sutrimo ini jadi batu pemicu bahwa krusialitas menjaga alat bukti, salah satunya adalah saksi yang mengetahui siapa yang warawiri ke rumah Pak Febri, apa barang-barang yang keluar masuk, mobil apa dan segala macam, itu harus menjadi satu kesatuan dari pengungkapan tindak pidana pokok itu sendiri yang diperintahkan Pak Jaksa Agung kepada tim juga tidak mungkin bisa tercapai. Jadi fokusnya ke situ, Cindy. Baik, Mas Julius Ibrani, Mas Zainur Rohman, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.